dengan pemberian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah penutup. Pada hari Baiklah, tadi sepertinya saya Rabu melihat ini ya, Ketua 27 Karang Taruna Kelurahan Maret Beji 2024 ya. ada buber katanya Saudara Rifan, dan selamat berbagi datang. santunan Boleh depan, anak silakan. yatim nih di Karang Taruna Baiklah, Bapak Ibu 15 dan juga bersama PKK Bapak RW Ibu 5. sekalian, marilah bersama-sama kita mendengarkan oleh Al-Ustaz Ahmad Lutfi Baihaqi. Kepada beliau disilakan. Ini banyak pesertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang puasa ketahuan ada lemas, tapi tanda orang puasa nggak lemas juga kali ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minannihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Assalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Mikrofonnya ikut puasa. Min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutil arwah wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana azim. Tentunya yang sama-sama kita hormati daripada Bapak Lurah kita yang punya beji, entah itu beji yang ada di lingkungan RT 7 sini ya, ataupun ya beliau mengawasi di dalam RT tadi kurang lebih 8 RT di dalam RW ini, yaitu Bapak Makmur Esos. Mudah-mudahan kepadatan yang beliau punya dalam agenda senantiasa diberikan sehat afiah kamilah. Mudah-mudahan nggak pernah lelah untuk memperhatikan dan juga mengajak daripada warganya senantiasa terus menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RW 015 Bapak Mugeni SE, dan beliau pun sama orang sibuk yang punya UI. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau dalam sehat afiah, diberikan berkah umur, dan mudah-mudahan juga senantiasa mengayomi kita, tentunya warga yang ada di lingkungan RW 15. Tidak lupa pula Bapak RT 07 Bapak Dion ada di sini ya. Lagi mana sih kolak? Ini mana sih? Maklum Bu, kalau orang lagi puasa gini aja nyap-nyapnya apa bahaya ya. Dan juga Ketua Karang Taruna ya, yang tadi memberikan sambutan, yaitu Ananda Fazariani kalau nggak salah, Fazarina, dan juga Ketua Marian ya. Dan semua, alhamdulillah ada RT saya juga, saya jadi senang nih ya. Bapak RT Ikrar Abdil ya, beliau BM saya. Mudah-mudahan semuanya kumpul di sini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa Bapak dan Ibu undangan, wabil khusus anak-anak kita yang kita banggakan, yang kita
utamakan itu para aitam, anak-anak yatim, terutama di lingkungan kita RW 15. Lingkungan anak-anak yatim senantiasa diberikan semangat juang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan mereka tumbuh kembang dewasa menjadi cikal bakal ujung tombak perjuangan agama dan bangsa ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati semuanya para shaimin, shaimat dan yang shaimot. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini menjelang maghrib kurang 30 menit kurang ya, kita masih diberikan semangat juang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyiarkan, di dalam mentakmirkan lingkungan kita, yaitu menggerakkan para pemuda dalam karang tarunanya untuk senantiasa berbagi, untuk niat baik yang dilaksanakan, apa yang dicenangkan oleh para pemuda-pemudi kita selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi qudwah kita, contoh kita, baik di dalam parlemen pemerintahan ataupun di dalam masyarakat terkecilnya lagi di keluarga, senantiasa kita menjadi contoh atau mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ketika kita mampu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yakinlah perjuangan, pergerakan, aktivitas semuanya senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit insya Allah berjalan dengan lancar. Yakinlah orang-orang yang menghidupkan ajaran agama Allah, nggak ada istilahnya nggak ada uang, pasti ada. Apalagi dipropori dengan niat yang tulus, niat ikhlas. Ada ibu PKK, ada Karang Taruna, terutama juga dihadiri oleh Bapak Lurahnya. Insya Allah, apalagi Bapak Lurah keluar juga uang 1 juta. Insya Allah. Canda Pak, ya mah. Kembali daripada Karang Taruna ya. Bulan suci Ramadan. Ini ada acara apa nih Mas? Ada acara apa nih? Santunan dan buka bersama, Pak. Oh, santunan dan buka bersama ya di RT 07 RW 15 ya. Kalau ini Masnya dari mana nih? Oh, dari Karang Taruna Karurah. Namanya Mas Nur Aziz, Muhammad Nur Aziz tuh. Ganteng nih ya kan. Iya ya. Pada puasa semua nih hari ini. Ya, di hadapan saya lagi pada puasa. Alhamdulillah. Ya, mungkin di rumah nggak tahu. Karena Ramadan ibadah yang paling istimewa. Saking istimewanya ini bulan dan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Hei malaikatku, as-saumu li." Puasa ini milik saya. Wa ana ajzi bihi. Dan semua apa yang dilakukan hamba-hambaku, semua makhluk-makhlukku, biar aku saja yang tahu. Malaikat nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kontennya berapa kita berpuasa. Pada referensi yang harus kita ambil yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pangkatnya ini dari mana nih? Para sahabat Ditempel ada pangkat-pangkatnya itu apa itu? Guru-guru kita Oh, Karang harus ada di dalam Taruna. diri kita, Iya, iya. terutama di bulan Ramadan, untuk menggapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keriduannya tentunya harus ada, yaitu 3 aspek. Maka saya yakin warga RW sini orang-orangnya semuanya punya 3 ini. Amin ya robbal. Ada yang tahu? Ini 3 ini acara apa? Bukan kampanye ya, benar lewat. Ada 3 ini Oh, yang keren menjadi nih. seorang hamba Iya, iya, iya. mendapatkan pandangan rahmah. Ya, ini PRT bukan? RT Sini, Pak, RT. belum bukan itu, bukan. Hah? Ini Oh, sarana bukan. prasarana. Nah, sarana nih. Pokoknya aman sarananya. RT-nya lagi nih. Ini sarana nih, Pak. Yang pertama, saya yakin orang-orang beriman, terutama RW 15 yang ada di lingkungan kita ini, pasti melaksanakan puasa karena sebab yang pertama ini. Kalau yang pertama enggak mungkin. Enggak akan melaksanakan ibadah puasa. Apalagi yang namanya puasa Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, ujiannya, cobaannya luar biasa. Kalau mungkin
Ini kita yang udah dewasa lah, yang udah akil balik ya, saya yakin semua ini udah akil balik, bukan akil balik lagi di hadapan saya nih ya, ibu-ibu terutama udah bolak-balik bapak-bapaknya udah bolak-balik ya. Maka di dalam ilmu fikih syarat orang yang wajib melaksanakan puasa diantaranya harus beragama muslim atau Islam. Yang kedua harus ada di dalam dirinya yaitu akil balik. Yang ketiga harus ada kemampuan dirinya untuk melaksanakan ibadah ya. Yang keempat memang harus dilaksanakan dengan keimanan yang sempurna. Yang pertama beragama Islam, pasti kita semua muslim. Maka tidak ada di antara kita, yakin kalau di antara kita tidak ada keimanan yang menebal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan mungkin melaksanakan puasa yang kita kenal Ramadan. Karena Ramadan dan nafasnya Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau di dalam sejarah dikatakan pertama awal Ramadan, ini makna Ramadan diambil dari kalimat ar-ramdha'u yang maknanya panas menyengat. Karena dulu belum ada di beji Nabi. Dulu Ramadan Nabi Muhammad mengalami bisiddatil har, panas yang begitu mencekik. Kalau orang beji kepanasan masih bisa dipayungi oleh pohon-pohonan, atau masih bisa bernaungkan dekat di sini yang namanya pohon-pohon kecil yang rindang. Apalagi pinggirannya ada kali, wah dicipratin muka kita, aduh. Tapi di Saudi Arabia kalau udah panas, panas banget. Makanya kalau di Saudi udah hitam, hitam lagi udah. Karena saking panasnya itu Ramadan. Maka orang Arab dulu menamakan panas pas ketepatan di situ orang Muslim lagi diwajibkan puasa, maka dinamakan Ramadan. Artinya apa? Ramadan pembakaran. Itu pembakaran daripada dosa-dosa hilaf kita yang kita miliki, baik dosa sekecilnya dosa apalagi yang besarnya dosa. Maka Ramadan menjadi satu muhasabah buat diri kita. Fondasi yang pertama tadi referensi harus beragama Islam atau iman, orang-orang yang beriman. Nggak mungkin orang yang melaksanakan Ramadan sore ini tanpa ada iman, nggak mungkin. Karena ganjarannya nanti belakangan. Kalau yang memerintahkan Bapak RT, Bapak RW, ya, contoh perlombaan, pasti door prize-nya hari itu juga dikasih, benar nggak Bu? Benar nggak? Benar. Tapi ini puasa dikasih pahalanya nanti. Kapan? Nanti kalau kita pulang. Nah, bakat siapa di antara kita nih yang masih penasaran, baik bapak atau ibu, bahkan yang di sini hadir penasaran seberapa banyak pahala Ramadan kita, seberapa banyak daripada pemberian Allah di bulan Ramadan? Ya udah, cepat-cepat siapa yang mau duluan? Bu, mau duluan? Mau ngelihat nggak pahala Ramadan sebesar apa? Hah? Harus pulang dulu, pulang dulu. Tapi orang beriman yakin apa yang dilakukan bukan hanya puasa, kebaikan sekecil apapun kebaikan di bulan Ramadan, Allah berikan 70 kebaikan ketika dia melakukan kebaikan tersebut. 70 pahala yang Allah berikan ya. Yang pertama beriman. Yang kedua harus ada ilmu. Puasa Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, baca Quran akan pahala. Salat tarawih juga menjadikan aset-aset pahala kita banyak. Peran yang kita laksanakan sosial atau bakti sosial, atau yang kita kenal santunan anak yatim. Ini salah satu bakti sosial yang sangat bagus yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini kalau tanpa dilandasi iman dan ilmu enggak mungkin. Kenapa bisa ada santunan? Karena ada keimanan, karena meyakini orang yang beriman melakukan kebaikan, terlebih perhatian khusus kepada anak yatim. Banyak. Kenceng banget tuh yang bilang jangan ada. Ini amalan yang paling disenangi oleh Rasulullah. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, ini ada orang senang sedekah, senang memberi hartanya. Dari golongan Majusi aja yang imannya beda dengan kita dapat salam ta'zim, salam hormat dari Nabi Muhammad. Wah, bagaimana kita orang-orang yang beriman. Ini Majusi ini yang namanya punya terkenalnya Bahram al-Majusi, seorang raja yang memang punya kekuasaan yang begitu banyak pasukan, tapi dia yang hebatnya ia lakukan senantiasa santunan anak yatim tiap tahunnya.
Mudah-mudahan ya kayak kita juga di sini, amin ya rabbal alamin. Maka saya yakin sambutan Pak RW mudah-mudahan tiap tahun, iya wajib tiap tahun ada santunan. Nah kalau kita enggak laksanain, malu dong sama orang Majusi ini. Bahrom Al-Majusi tiap tahun, bahkan suatu ketika 1 tahun pada saat ia melaksanakan itu tahunnya, itu beliau bikin pesta. Oh, ini tenda-tendanya ya. Kalau Bahrom Al-Majusi semua ditendain. Mungkin kalau dikiaskan 1 beji, 1 RT ini ditendain semua. Ya. Itu semua tenda-tenda megah, makanan mewah-mewah, kambing guling. Di sini ada kambing guling. Nah, bakwan toh bukan hanya buat tamu undangan. Ketika selesai daripada pestanya 3 hari 3 malam, Pak, Bu, bentar apa lama? Ini kita pernah nggak ngadain acara kayak gini 3 hari 3 malam? Belum. Nah, kata PR, ada tekor. Yang namanya ibadah nggak ada istilah kata tekor. Bu, yang nyawa puasa banget ya, Pak. Kalau kita punya acara kayak Bahrom Al-Majusi 3 hari 3 malam, seneng nggak, Bu? Bu, Pak RW nggak senang, Pak. Alhamdulillah, Pak. 3 hari 3 malam Bahrom Al-Majusi. Singkat cerita saja, akhirnya beliau dari makanan yang begitu banyak, dari hidangan yang begitu mewah, nikmat-nikmat semua, terbesit dalam benak pikirannya, menyuruh daripada juyusnya, menyuruh daripada pasukannya, hei pasukanku sini kalianlah. Pada tetangga kita terutama yang nggak makan tiap harinya daging, susah makan daging, tolong kasih. Terus anak-anak yatim, anak-anak miskin kasih. Ini padahal nih Bahrom Al-Majusi orang yang tidak beriman, tapi sosialnya tinggi banget. Dari situlah akhirnya Nabi Muhammad mengutus 1 orang sahabat menuju kepada Bahrom Al-Majusi untuk apa? Untuk memberikan salam. Ketika sampailah itu utusan Rasulullah bertemu dengan Bahrom Al-Majusi, wahai Bahrom Al-Majusi, mohon maaf, ana cuma nyampein salam dari Nabi Muhammad untuk engkau, yaitu salam hormat setinggi-tingginya dan tinggi dari Nabi Muhammad. Bagaimana kita? Dia nanya nih sahabat belum dikasih bocoran sama Bahrom. Hei Bahrom, sebab apa engkau mendapatkan salam penghormatan dari nabiku, padahal engkau orang yang beda dengan aku, akidahnya pun engkau beda denganku, ajarannya pun engkau beda dengan diriku, ajaran Nabi Muhammad, tapi kenapa engkau mendapat penghormatan yang begitu agung, penghormatan yang begitu tinggi? Kata Bahrom, oh mungkin saya habis pesta 3 hari 3 malam ini. Oh enggak berhenti. Tapi terbesit di dalam pikiran sahabat ketika dijawab seperti itu, oh enggak mungkin amalan ini Nabi senang. Enggak, kalau cuma sekedar pesta-pesta doang mah Pak RT kudu juga bisa. Dan begitu Pak RT mengundang pamilis, oh Pak RT mantap udah. Dulu mamanya maksudnya Cang Naming bisa nggak? Bisa, cuma sekedar pesta-pesta doang kita juga bisa, bener nggak? Dijawab lagi sama itu Bahrom, oh mungkin karena aku seorang raja yang punya pesta megah kayak gini. Mikir lagi nih sahabat Rasulullah diutus, nggak mungkin juga. Nabi kalau seneng sama orang nggak pilah-pilah jabatan, ya. Kayak di sini kita seneng sama para umaro kita, nggak cuma kita milih Pak Lurah doang, ya nggak Pak? Tapi kalau Pak Lurah mah tugas buat istrinya. Ya. Seneng juga sama Pak Mugeni, Pak RT yang ada di sini seneng. Siapapun di antara kita pasti Nabi nggak milah-milah. Ketika cinta seneng kepada umatnya. Ketika dipikir lagi, nggak mungkin. Betul. Sebab apa engkau mendapatkan salam penghormatan dari nabiku? Coba yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Kalau enggak, yaudah, aneh pulang. Ketika dijawab sama Pak Rom, oh iya, aneh baru ingat. Ketika apa yang aku lakukan dalam pestaku, makanan hidangan yang begitu masih banyak yang lezat-lezat, aku kirimkan kepada tetanggaku, terutama yang duafa, yang fukara, anak-anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jompo, teman-temannya kita pada kasih semuanya kebagian semua. Ya demikian ini Qatar. Baru sahabat Rasulullah, ini yang saya tunggu-tunggu. Poin inilah yang berkat engkau mendapatkan kemuliaan. Poin inilah yang berkat engkau mendapatkan salam ta'zim dan hormat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita
Jangan pernah takut nanti nggak ada dana. Lah, intan surullah yansurkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ikhlas, benar-benar tulus untuk mengkibarkan syariat ajaran Nabi Muhammad, apalagi yang disenangi oleh Rasulullah SAW, Allah nggak tinggal diam. Memang kadang cara Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim pasukan para dermawan, baik melalui tadi ada teman Pak RW kita yang ada di Cianjur, Pak, di Bandung, Pak. Iya. Ataupun teman Pak RW kita yang ada duduk di samping Pak Makmur, bisa jadi. Kata Pak Lurah, ya gua lagi. Tinggal manggil, Cang-Cun, nih mau ada ya santunan, gampang passwordnya, kudunya deketin. Ya. Ketika itu, insya Allah, kalau niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, liyuhyiya bihil Islam, untuk kemaslahatan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan memberikan bantuannya kepada kita. Apalagi perhatian khusus kepada anak-anak ya yatim. Maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakada. Aku bersama kepada mereka, orang-orang yang cinta kepada anak yatim nanti di surga seperti jari tengah dan jari manis kepada aku. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, terutama RW 15, baik dari RT 1 sampai RT 8 ya, mudah-mudahan mendapatkan pandangan atau nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, karena kita ini aktivitas sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin ini ada fondasi dan landasan ilmu. Kalau tidak ada pengetahuan ilmu, nggak mungkin kita mau melaksanakan santunan setiap tahunnya. Maghrib nggak lewat situ. Bu, kalau saya tanya, sholat tarawih nggak? Tarawih nggak? Nggak boleh jadi imam ikut tarawih. Allahu Akbar, cepat, nggak boleh. Maksudnya ngiringin atau memimpin tarawih nih imam, mau yang cepat, lambat atau santai? Hah? Mau cepat, lambat, santai, yang penting ada ilmu. Emang ibu bisa kalau yang imamnya cepat satu napas nih, Fatihah satu napas, rukunya baca yang 3 jadi 1, bisa kekejar? Bisa. Tapi gua nih bingung, baru subhanarabbiyal Allahu akbar belum kelar 1. Bener nggak bu? Apalagi dah bangun dari sujud itu yang asam urat kambuh. Allah, ya udah ruku lagi gua. Bener nggak? Ilmunya gimana, tahu nggak ilmunya? Nah, caranya begini, kalau ngedapetin atau kedapatan di antara kampung kita, di sini lebih cepat apa lambatnya di sini? Sedeng. Hah? Sedeng. Pak nggak ada yang berani saat ini. Sedeng. Kalau dibilang ntar lambat, wah awas aja. Ntar dibikin cepat, yang asam urat pada bingung tadi. Cepat apa lambat di sini? Sedang. Mau cepat mau lambat, yang penting landasan Kalau cepat kita baca daripada rukunya cukup sekali. Fatihah yang imam itu cepat, kita ngikutin di ekor belakangnya, tapi jangan walau dolin duluan. Ya, contoh nih, ini alamat nih, alamat maghrib udah mau lewat sini. Nah kalau imamnya cepat baca Fatihah nih, kita udah ngekor di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, kita udah ngekor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti ketika waladhdallin, ibu berhenti dulu. Amin. Dapat imam cepat, ibu santai-santai. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Belum waladhdallin. Paham? Inilah pentingnya ilmu. Nah, kalau yang tahu akan ilmunya, sujud yang tadinya 3 dibaca cukup 1. Ruku demikian juga, yang tadi 3 cukup dibaca 1. Takbiratul ihram juga enggak sampai ke ambil rukun-rukunnya. Dari mana kita tahu? Dari majelis ilmu. Akhirnya yang cepat landasan ilmu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan cepat-cepat doang, tumakninahnya menjadi rukun sholat nggak dilaksanakan. Maka Allah berikan daripada keberkahan dan pahala. Tapi dengan keilmuan agama Allah Subhanahu wa taala, tetap aja mau 1 juz, 3 juz nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau landasannya bukan ilmu. Di antaranya ilmu apa? Qiraah, tajwidnya, bacaannya harus fasih. Terus lagi ya ilmu daripada fikihnya, rukun abaatnya bagaimana, rukun hayatnya gimana, paham nggak tuh imam? Maka jadi imam gampang
susah. Memang kalau yang cepat pasti ya, yang ngikutnya banyak. Coba masjid yang sepi ya, itu biasanya bacanya lah lama. Bener nggak? Bener apa salah? Mau dibilang bener takut sama DKM. Senang Ustaz dibilangin. Jadi ilmu penting dalam segala aspek. Karena Syekh Ibnu Ar-Ruslan mengatakan fa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ilmu apapun, ibadah apapun, maksudnya ibadah apapun, sedekah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita, tanpa ada landasan ilmu agama, tanpa ada landasan ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru yang sanad dan nyambung kepada Nabi Muhammad, maka yang dilaksanakan itu ibadah mardud. Oh mardud bu? Bu? Emang susah emang ngomong sama orang puasa gini, baiknya dulu. Bu, mardud tau nggak bu? Apa? Ditolak. Mau puasa kita ditolak? Mau tarawih kita ditolak? Enggak dong. Justru ini kesempatan emas buat umat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan, ibadah rangkaian di bulan Ramadan adalah salah satu, yaitu kegiatan yang banyak pahalanya. Maka buat umat Nabi Muhammad yang dia katakan syahrul Ramadan syahrul umati, kata Nabi Muhammad. Karena di dalamnya banyak nafahat, banyak berkah, banyak daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari seberapa banyak ibadah harus tentunya landasan ilmu, biar kita dapat diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini udah yang hatam belum? Ini anak yatim udah ada hatam belum? Juz ammahnya ketika mudzakarah di rumahnya udah hatam belum? Ibu-ibunya udah ada yang hatam belum? Udah. Udah hatam, udah bolak-balik doang, halam satu. Ya nggak apa-apa deh, selembar 2 lembar, sekebet 2 kebet. Alhamdulillah. Jangan sampai enggak sama sekali. Saya yakin bapak-bapak jangan ditanya, oh hatam semua. Alhamdulillah. Hatam. Ya. Pahala daripada hatmul Quran, tiap hari baca Al-Ikhlas 3 balik. Al-Falaq 1 balik habis sholat, apalagi sholat maghrib dan subuh. An-Nas balik, itu pahalanya sama seperti orang yang menghatamkan Quran. Maka jangan sepelekan juga surat-surat pendek. Maka alhamdulillah di sini juga banyak cerita saya dari Pak RW, ada juga TPA RW di sini ya. Di musola hidupkan terus, mudah-mudahan Karang Taruna, para remajawati, jombloan-jomblowati senantiasa ya menggalakkan kegiatan pengajian anak-anak kita. Ya sekalipun tadi tadarus baru tahun ini doang atau tahun kemarin? Kemarin juga dilaksanakan. Baru tahun ini, mudah-mudahan terus dilaksanakan. Karena kegiatan yang dapat ridhonya Allah jangan sampai diberhentiin atau liburin. Ya kalau ngaji yang biasa bulanan ya memang diliburin. Tapi kalau tadarus jangan sampai pernah diliburkan. Kalau ingin mendapatkan turunnya rahmah, maghfirah dan juga ampunannya Allah, terkhusus buat kampung kita yang ada di BJ. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ada yang tahu? Sebab Allah memberikan kemuliaan buat seorang hamba ketika di bulan Ramadan yang lagi pada puasa dapat pahala banyak, lagi tarawih juga dapat pahala yang melimpah ruah. Ada yang ketiga, paham? Apa yang ketiga? Melaksanakan amal ibadah semampunya kita dengan ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedang harus ya tetap melaksanakan ibadah kita sebetulnya kita yang penting berdasar karena Allah Subhanahu wa taala dan sallallahu alaihi wasallam. Cukup yang 3 ini kita laksanakan dalam kehidupan, yakinlah bukan hanya buat keberkahan ya di dalam RT yang ada di sini, tapi seluruh RW 15 yang ada di BJ kedapatan keceritaan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah disampaikan dalam rangka bukber berbagi santunan anak yatim. Demikian, terima kasih dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dengan doa.
mengharap daripada untayan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Mudah-mudahan niat baik ini yang dilaksanakan oleh para Karang Taruna ibu-ibu PKK yang diwadahi oleh RW 15 dan juga dinaungi para penasihat kita, Bapak Lurah dan para orang tua semua, senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kita selalu diberikan kemudahan dan juga dikasih jaza oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makmum bijal habibur rasul wa bi syafaatihi wa bi nadil maqbul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sahbihi al-aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa rasul al-akhyar عدد نعم الأفضال. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.